5 Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh rusak akibat dari banjir. Berkas dukungan dikembalikan bakal calon bupati Kabupaten Sarulagun yang mengajukan gugatan ke Bawaslu. Selamat sore saudara, hari ini Selasa 21 Mei 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Akibat banjir yang terjadi di SMA Negeri 5 Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh, beberapa fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar. Banjir yang terjadi di SMA Negeri 5 Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh beberapa waktu lalu menyebabkan beberapa fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Di antaranya 35 unit komputer, buku paket, meja, dan kursi sekolah. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar. Kepala SMA Negeri 5 Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh, Hadi Sutrisno mengatakan, beberapa waktu lalu ketinggian air yang menggenangi SMA Negeri 5 Kota Sungai Penuh mencapai 50 hingga 65 cm. Namun saat ini air sudah mulai surut. Ketinggian air yang menggenangi lingkungan sekolah berkisar 5 cm atau setinggi mata kaki orang dewasa. Total seluruhnya di sini 30. Ada lagi nanti di ruang operator RKAS itu ada 1. Di ruang TU kemarin yang tenggelam ada 3. 35-an. Ya memang itu. Nah ini sedang diperbaiki, tapi memang baru 1 yang bisa diperbaiki yang di ruang TU itu. Banjir yang terjadi juga menyebabkan 5 ruang belajar tidak dapat digunakan karena material lumpur masih tergenang, sehingga proses belajar mengajar belum bisa berjalan optimal. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, peralihan musim mulai terjadi di Kabupaten Batanghari saat ini. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari tentunya harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan, langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Saat ini daerah mana saja yang bisa dikatakan rentan terhadap bencana hidrometeorologi, Ade? Baik, Francisca, dapat saya laporkan untuk kondisi ancaman bencana hidrometeorologi sendiri di Kabupaten Batanghari masih cukup tinggi terjadi dikarenakan peralihan musim atau peralihan cuaca dari panas ke hujan masih akan terus terjadi hingga akhir Mei ini. Berdasarkan dari laporan yang saya terima dari pihak BPBD Kabupaten Batanghari sendiri, bahwa kondisi peralihan musim ini dapat menyebabkan berbagai macam bentuk bencana. Salah satunya longsor maupun angin kencang disertai petir. Dan kondisi peralihan musim ini sendiri ini sudah mulai menunjukkan dengan adanya perubahan cuaca yang akan terjadi di akhir Mei ini, di mana dari intensitas hujan yang tinggi saat ini sudah mulai menurun atau menuju ke intensitas hujan yang rendah. Dan kondisi ini diartikan bahwa peralihan musim dari kondisi hujan menuju ke musim kemarau akan segera terjadi. Berdasarkan dari data BMKG melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, bahwa kondisi ancaman bencana hidrometeorologi ini merupakan dampak dari peralihan musim sendiri. Dan masyarakat pun diminta untuk selalu waspada karena ancaman-ancaman dari bencana hidrometeorologi bisa dapat menyebabkan merugikan masyarakat, di mana
tingkat kerawanan bencana sendiri akan terjadi khususnya di wilayah yang berada di pemukiman warga yang berada di bantaran sungai sendiri. Salah satunya ancaman longsor. Siska. Baik Ade, tapi kalau untuk kondisi cuaca selama sepekan terakhir ini seperti apa di sana, Ade? Ya, dapat sedikit saya gambarkan bahwa dalam sepekan terakhir ini kondisi cuaca di Kabupaten Batanghari sendiri masih tidak menentu, di mana terkadang di pagi hari kondisi cuaca yang panas dan hingga siang hari sampai sore hari terkadang terjadi kondisi cuaca mendung hingga menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga ringan sendiri. Siska. Baik, terkait dengan peralihan musim saat ini yang terjadi di sana, Ade, apa upaya dari pemerintah sendiri untuk bisa menanggulangi? Ya, pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri saat ini terus melakukan upaya-upaya, salah satunya sosialisasi. Dan beberapa hari lalu pihak BMKG juga sudah melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat untuk selalu meminta mewaspadai terhadap adanya peralihan musim ini. Dikarenakan peralihan musim ini sangat rentan dengan dampak-dampak bencana yang akan dapat merugikan masyarakat. Di mana prediksi BMKG, kondisi hidrometeorologi ini akan terjadi sampai akhir Mei ini. Dan kita akan diprediksi akan segera memasuki musim kemarau yang diprediksi pada bulan Juni sampai Juli nanti. Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan yang melaporkan langsung terkait dengan peralihan musim, terkait dengan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ade. Saudara, kita ke informasi lainnya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA dan juga SMK negeri di Provinsi Jambi dibuka pada tanggal 10 Juni mendatang. Dan pada tahun ajaran 2024 hingga 2025 mendatang, kuota penerimaan siswa SMA dan juga SMK negeri seprovinsi Jambi mencapai 50.430 orang. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan jumlah daya tampung penerimaan peserta didik baru PPDB untuk SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran 2024-2025. Kuota penerimaan siswa-siswi SMA dan SMK negeri seprovinsi Jambi pada tahun ini berjumlah 50.430 orang. 29.995 orang untuk jenjang SMA dan 20.400 orang untuk jenjang SMK. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Jambi tengah memantapkan pembentukan kepanitiaan serta mematangkan regulasi PPDB. Tahapan itu dilakukan untuk memaksimalkan hasil penerimaan dan meminimalisasi potensi persoalan pada penyelenggaraan PPDB. Nantinya, tidak seluruh sekolah dapat menerapkan PPDB secara online karena berbagai kendala teknis. Hanya 60 sekolah yang akan menerapkan PPDB online, terdiri dari 37 SMA dan 23 SMK. Pendaftaran PPDB SMA dan SMK direncanakan baru dibuka pada 10 Juni mendatang. Itu yang sudah seperti biasa untuk kepanitiaan, dan kita juga sudah regulasinya sudah disiapkan. Mudah-mudahan Pemprov Jambi masih menjadi rujukan nih, karena kemarin beberapa kabupaten kota juga mencoba belajar ke provinsi supaya meminimalisasi konflik ya. Jadi ada tahapan-tahapan tes yang mesti ditempuh. Ada CAT gitu ya. Kemudian ada tes yang lain gitu. Kota Jambi masih menjadi daerah yang memiliki kuota PPDB sekolah negeri terbanyak dengan jumlah 7.483 orang. 4.732 untuk jenjang SMA yang tersebar di 14 sekolah dan 2.751 orang untuk jenjang SMK yang tersebar di 6 sekolah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Realisasi pekerjaan jalan tol Trans Sumatera sesi 3 Betung hingga Tempino terus berprogres positif. Hanya sekitar 20% pekerjaan jalan tol yang belum rampung seperti pengaspalan dan pengecoran rigid beton. Pekerjaan jalan tol sesi 3 Jambi yang menghubungkan ke Betung Sumatera Selatan terus menunjukkan progres positif. Pada pertengahan Mei ini, realisasi pekerjaan jalan tol telah mencapai 80%.
masih ada sekitar 20% pekerjaan jalan tol yang belum rampung, seperti pengaspalan dan pengecoran rigid beton jalan. Kemudian pekerjaan simpang sebidang yang masih dalam progres. Pejabat membuat komitmen, PPK pekerjaan Jalan Tol Betung Tempino, Arief Budiarto mengatakan, ditargetkan pekerjaan akan rampung pada pertengahan tahun 2024 atau pada bulan Juni atau Juli mendatang. Meski demikian masih ada hambatan dalam pekerjaan, yakni masih tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi. Realisasi tol sampai dengan sini sudah di 80%. Sampai pertengahan tahun nanti kita optimis bisa tuntas. Kendala salah satunya diantaranya musim hujan. Kita lihat sendiri sekarang sore ini sudah hujan. Kalau kita pekerjaan tanah ini kita harus menunggu dulu jadinya untuk menunggu kadar airnya turun. Setelah penyelesaian Jalan Tol Betung Tempino, BPJN Provinsi Jambi akan melanjutkan pekerjaan tol di sesi 4 Tempino Pijoan. Saat ini pekerjaan Jalan Tol sesi 4 telah dilakukan line clearing pada area yang akan dilewati Jalan Tol. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen info haji, Saudara. Pada musim haji di tahun 2024 kali ini, ada 4 calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi yang batal berangkat ke Tanah Suci Mekah karena sakit dan juga meninggal dunia. Di tengah harapan bisa berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini, 4 orang calon jemaah haji Muaro Jambi terpaksa menunda keberangkatan. Dari semula 203 CJH yang siap diberangkatkan, kini berkurang menjadi 199 jemaah yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kasih penyelenggara haji Kemenak Muaro Jambi Hanafi mengatakan, 4 orang yang menunda keberangkatan tersebut, 2 CJH diantaranya sakit atas nama Nurani dan Serma Situmorang. Kemudian 1 orang jemaah yang menunda keberangkatan yakni Rizwan Edi karena istrinya Nurani tengah menjalani perawatan di rumah sakit. 3 calon jemaah haji tersebut dapat diberangkatkan pada musim haji tahun depan. Sedangkan 1 calon jemaah lagi atas nama Imbalo batal berangkat karena meninggal dunia dan bisa diganti oleh pihak keluarga namun diberangkatkan pada musim haji 2025. Mengenai untuk penambahan siapa penggantinya, itu pihak Kanwil yang punya kewenangan. Siapa kabupaten mana yang menurut porsinya di bawah urutan porsinya, sehingga Muaro Jambi tidak bisa mengajukan pengganti dari Muaro Jambi itu sendiri. Musim haji tahun 2024 ini, para calon jemaah haji Muaro Jambi tergabung dalam kloter 25 yang diberangkatkan pada 6 Juni 2024. Ratusan jemaah ini nantinya bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan calon jemaah haji Muaro Jambi mengikuti rangkaian manasik haji di tingkat kabupaten. Pada manasik haji ini diberikan bimbingan mulai dari praktek berangkat dari hotel hingga pelaksanaan tawaf. 199 orang calon jemaah haji Kabupaten Muaro Jambi mengikuti manasik haji yang digelar kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi. Manasik yang berlangsung di Masjid Al-Abror ini untuk memberikan bimbingan kepada CJH agar dapat mengetahui tata cara menunaikan rangkaian ibadah haji dengan baik di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi nantinya. Bimbingan ibadah haji dimulai dari praktek jemaah berangkat dari hotel, kemudian pemondokan menuju Arafah. Selanjutnya melakukan perjalanan menuju Musdalifah, Mina, dan melontar jumroh serta tata cara tawaf dengan benar. Para jemaah sangat antusias mengikuti manasik haji meski di bawah terik sinar matahari. Alhamdulillah, ya, dengan adanya manasik ini membuat calon jemaah ini semakin jelas dan tergambar gitu apa yang akan kita ikuti nanti di Masjidil Haram dan ya di Mekah, ya. Jadi apa yang ditunjukkan dalam manasik ini seakan-akan ya seperti nyata gitu kan, karena kita dibawa langsung untuk praktek, ya. Pengarahan dan bimbingan yang digelar ini merupakan rangkaian terakhir sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Para calon jemaah haji berharap dengan rangkaian manasik yang telah diikuti, mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan benar sesuai syariat Islam. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan bonus untuk atlet berprestasi tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jelang Pilkada Serentak 2024, KPU telah menerima DP 4 dari Disduk Capil Kabupaten Muaro Jambi. Data penduduk potensial pemilih Pilkada yang diterima berjumlah 312.957 jiwa. KPU Kabupaten Muaro Jambi menerima data penduduk potensial pemilih Pilkada atau DP 4 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi. Total ada 312.957 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan yang berpotensi menjadi pemilih pada Pilkada tanggal 27 November 2024. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, KPU akan melakukan sinkronisasi untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Pencocokan dan penelitian DP 4 akan dimulai pada 24 Juni 2024 setelah proses rekrutmen petugas pemutakhiran data. Sampai dengan 27 November nanti, dari 312957 ini bisa bertambah. Karena kan kita masih lama nih prosesnya sampai dengan 27 November nanti kan, baponya tetapan baponya pilkadanya itu pelaksanaan pilkada serentak. Itu kan umur yang usia-usia potensial kan juga dimasukkan nanti. 312.957 DP 4 yang diterima KPU ini jumlahnya berkurang 983 dari daftar pemilih tetap pada pemilu 14 Februari 2024. Pada pemilu lalu DPT Muaro Jambi 313.940 jiwa. Al-Mutakin menegaskan berkurangnya jumlah pemilih tersebut karena ada yang meninggal dunia dan pindah ke pendudukan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, bakal calon wakil Bupati Sarolangun Muhammad Madel dan juga Nur Muhammad Agus resmi mengajukan gugatan ke Bawaslu Sarolangun. Gugatan tersebut terkait dengan pengembalian berkas syarat dukungan jalur perseorangan oleh KPU Sarolangun. Kedatangan pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus bersama kuasa hukumnya diterima langsung oleh jajaran Komisioner Bawaslu Sarolangun. Kedatangan bakal calon kepala daerah dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan gugatan terkait sistem informasi pencalonan atau SILON. Dalam penginputan, KTP dukungan dan surat pernyataan dari masyarakat belum sepenuhnya masuk ke dalam SILON. Muhammad Madel mengatakan, sesuai PKPU nomor 2, jadwal penginputan dukungan pasangan perorangan dimulai pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 dan verifikasi pada 13 Mei hingga 29 Mei 2024. Muhammad Madel menyayangkan keputusan KPU Sarolangun yang hanya memberikan waktu penginputan selama 3 hari. Muhammad Madel dan Nur Muhammad berharap permohonan gugatan mereka diterima sehingga KPU dapat membuka kembali SILON sesuai dengan jadwal yang sedang berjalan. Tapi kayaknya waktu tanggal 12 malam itu seolah batas SILON juga di situ. Nah, maka diperpanjang 3 hari. Nah, itu pun pertanyaan 3 kali 24 jam, berarti 3 hari itu kan. Nah, jadi itu pertanyaan saya. Syarat dukungan pasangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus terinput ke SILON sebanyak 11.454 KTP atau sekitar 54,3% dari total persyaratan 21.964 KTP dan surat pernyataan dari masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, telah berjuang untuk mengharumkan nama baik daerah di tingkat nasional, Gubernur Jambi Al Haris memberikan bonus untuk atlet dan pelatih kontingen Provinsi Jambi yang telah berprestasi pada ajang Popnas dan Peparpenas tahun 2023. Terus berkomitmen dalam mengembangkan olahraga daerah melalui berbagai strategi yang tertuang dalam misi ketiga, memantapkan kualitas sumber daya manusia sesuai visi Jambi Mantap.
Gubernur Jambi Al-Hari secara langsung menyerahkan bonus bagi atlet dan pelatih kontingen Provinsi Jambi yang telah berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional tahun 2023. Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi tinggi bagi para atlet dan pelatih yang telah mewakili daerah dalam ajang olahraga. Atlet yang meraih emas beregu Popnas mendapatkan bonus sebesar Rp6 juta per orang, perak beregu Rp4.500.000 per orang, dan untuk atlet peraih perak perorangan Rp8 juta. Kemudian untuk atlet peraih perunggu beregu mendapatkan bonus Rp3.500.000 per orang, dan atlet peraih medali perunggu perorangan Rp6 juta. Bonus juga diberikan kepada atlet peraih medali pada ajang Peparpenas. Atlet peraih medali perak perorangan mendapatkan bonus Rp8 juta. Sementara atlet peraih medali perunggu Rp6 juta. Pemerintah provinsi juga memberikan bonus kepada para pelatih. Pelatih peraih medali emas diberikan bonus sebesar Rp8.500.000, peraih perak Rp7.500.000, dan pelatih peraih perunggu mendapatkan bonus Rp5.500.000. Pemberian bonus ini sebagai bentuk motivasi dan penyemangat bagi para atlet maupun pelatih untuk terus berupaya meningkatkan prestasi ke arah yang lebih baik. Karena peraknya 13, 3 emas. Arti perak itu kalau kita asah terus kemampuannya, kita berikan mereka pelatihan yang bagus, kemudian juga atletnya juga konsisten, kemudian juga pelatihannya juga bagus. Saya kira ke depan insya Allah akan bisa berubah dari 15 ke posisi yang lebih baik ke depannya. Apalagi ini anak muda semua, anak pelajar kita. Yang kita harapkan nanti mereka juga akan menjadi atlet pada jemaah olahraga dewasa ikutnya. Pada Popnas ke-16 yang berlangsung di Sumatera Selatan pada tahun 2023, kontingen Provinsi Jambi berhasil merebut 3 emas, 13 perak, dan 9 perunggu. Sementara pada ajang Peparpenas ke-10, kontingen Provinsi Jambi berhasil meraih 3 perak dan 2 perunggu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga kebutuhan pangan di Kabupaten Batanghari saat ini masih berfluktuasi. Kondisi tersebut tentunya masih menjadi perhatian pemerintah daerah setempat dalam mengantisipasi terjadinya inflasi jelang Hari Raya Idul Adha. Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Batanghari masih dimaksimalkan Pemkab Batanghari. Bahkan jelang Idul Adha ini, Pemkab Batanghari berupaya mengantisipasi terjadinya lonjakan atau inflasi bahan pokok. Berdasarkan data harga bahan pangan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, harga pangan saat ini masih terus berfluktuasi. Seperti cabai merah yang sempat di harga Rp45.000, namun kini sudah naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga juga diikuti bawang merah di kisaran harga Rp40 hingga Rp45.000 dari harga normal Rp30.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong masih stabil di kisaran harga Rp30.000 per kilogram. Barangkali seperti dapat kita sebutkan itu momentum ya, momentum ini terkadang memang seringkali terjadi yang namanya harga ini di pasar pasti dengan banyaknya permintaan harga akan meningkat gitu, dan itu memang selalu terjadi. Edi Sabara memastikan ketersediaan pangan di pasar tradisional terus terjaga dan tidak akan terjadi kelangkaan, mengingat pasokan barang cukup memadai. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan pasokan daging sapi jelang Idul Adha mencukupi. Seluruh sapi ternak yang masuk ke Tanjung Jabung Barat harus melalui aturan standar kesehatan sehingga benar-benar aman untuk dikonsumsi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi. Selamat sore Didi, bagaimana permintaan hewan kurban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini? Baik, selamat sore Amtol dan pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan bahwa permintaan sapi menjelang Idul Adha 1445 Hijriah, bahwa stok yang ada hari ini meningkat dari tahun sebelumnya.
di mana tahun sebelumnya pada tahun 2023 stok sapi yang ada disediakan oleh Pemkab Tanjung Timur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan sebanyak 1.078 ekor, di mana sapi sebanyak 922 ekor, domba 157 serta kerbau sebanyak 15 ekor. Namun di tahun 2024 ini diprediksi akan meningkat, namun dan stok yang ada juga telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana data per 8 Mei 2024 ada stok sebanyak 2.032 ekor, di mana sapi sebanyak 909 ekor, kerbau 63 ekor, domba 116 ekor, serta kambing 1.284 ekor. Untuk sebaran di mana desa kecamatan yang memiliki sentra sapi itu ada di 4 kecamatan, di mana ada di Kecamatan Senyerang, Muara Papaling, Renah Mendalu, serta Tebing Tinggi. Demikian, Amsal. Didatangkan dari lokal saja, dari luar Tanjung Jabung Barat, Didi. Menurut Dinas Kabid Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa stok yang ada hari ini mencukupi, jadi tidak memerlukan lagi stok dari luar. Namun tidak menutup kemungkinan stok itu akan didatangkan untuk mengantisipasi juga akan disediakan. Demikian. Ya, lalu di beberapa sentra peternakan, pantauan Anda untuk penjualan dari hewan kurban ini seperti apa? Antusias dari masyarakat di sana? Sampai hari ini masih normal-normal saja, belum meningkat signifikan, tapi diprediksi H-2 itu akan terjadi peningkatan di sentra-sentra penjualan itu. Iya, untuk pengawasan yang dilakukan dalam mengantisipasi sejumlah penyakit yang bisa saja menyerang hewan ternak ini seperti apa? Untuk mengantisipasi jenis kesehatan kerbau, hewan kurban, Dinas Peternakan telah membentuk tim yang akan menelusuri setiap sentra hewan kurban itu dan akan melakukan pengecekan kesehatan. Di mana sapi yang mengalami kecacatan itu tidak akan dikeluarkan izin. Nah, bagi sapi yang sehat dan tidak sehat dan tidak memiliki kecacatan akan diberi label layak untuk disebarluaskan, dijual gitu. Begitu, Amsol. Ya, baik. Terima kasih Didi Haryadi atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai pariwara berikut ini. Di antaranya PJ Bupati Tebo membuka rapat koordinasi percepatan penurunan stunting. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara gabungan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024 kali ini. Upacara yang digelar di halaman kantor Bupati Bungo dipimpin Dandim 0416 Bute Letkol Infantri Arif Widianto. Pemerintah Kabupaten Bungo Senin kemarin menggelar upacara gabungan memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-116. Dandim 0416 Bute Letkol Infantri Arif Widianto bertindak sebagai inspektur upacara yang digelar di halaman kantor Bupati Bungo. Dalam arahannya, Letkol Infantri Arif Widianto mengatakan saat ini masyarakat global dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Kemajuan teknologi itu tak hanya memberikan dampak positif, namun juga negatif bagi para penggunanya. Dalam 2 dekade ke depan, kemajuan teknologi menjadi momentum krusial yang sangat menentukan langkah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Bonus demografi menunjukkan 60% penduduk Indonesia dalam 2 dekade terakhir merupakan tenaga produktif yang siap mengembangkan inovasi baru. Kami selaku unsur Forkopimda mewakili unsur pemerintah daerah agar di momentum Harkitnas yang 116 ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pegawai negeri, bagi seluruh aparatur instansi yang ada di Kabupaten Bungo untuk dapat lebih
termotivasi lagi dalam mengabdikan dan mendedikasikan kinerjanya dalam rangka memajukan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Letkol Infantri Arif Widianto berpesan agar seluruh ASN di lingkup Pemkab Bungo untuk bersatu dalam menjaga keutuhan NKRI. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, MTQ tingkat Kecamatan Batin 24 pada Senin malam resmi dibuka. MTQ yang diikuti 17 desa dan kelurahan itu dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. MTQ tingkat Kecamatan Batin 24 yang digelar di Desa Simpang Aur Gading, Kabupaten Batanghari resmi bergulir. Kegiatan yang diikuti sebanyak 264 peserta dari 17 desa dan kelurahan itu dibuka oleh Camat Batin 24 Abdul Qadir. Pembukaan MTQ yang menampilkan beragam tarian khas daerah dihadiri oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kemeriahan pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Batin 24. MTQ merupakan bagian dari proses peningkatan sumber daya manusia agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, ajang MTQ juga menjadi tolok ukur sekaligus evaluasi untuk mendapatkan potensi kafilah terbaik yang nantinya dapat mewakili Kabupaten Batanghari ke ajang MTQ tingkat provinsi dan nasional. MTQ ini adalah bagian dalam proses kita meningkatkan sumber daya manusia. Dalam proses pendewasaan diri seseorang, supaya dia tahu mana yang hak dan batin, mana yang bermanfaat bagi dirinya, perlu diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga dia bisa memilah-milah, bisa memisahkan mana yang akan baik bagi dirinya dan keluarga yang baik bagi lingkungannya. Proses ini adanya salah satunya di kegiatan MTQ ini. Sehingga MTQ disampaikan Pak Camat tadi, dan terima kasih kami kepada seluruh kepala desa dan lurah yang mengirimkan kafilah dari warga desa dan kelurahan. Muhammad Fadil Arif berharap upaya pembinaan melalui ilmu keagamaan di tingkat desa maupun kelurahan dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat terus mengaplikasikan hal positif dengan tetap mengedepankan keimanan dan ketakwaan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan dan rembuk stunting di tahun 2024 kali ini, Saudara. Dan dalam rakor tersebut, pemerintah Kabupaten Tebo berkomitmen untuk bisa menekan angka stunting di Kabupaten Tebo. Pemerintah Kabupaten Tebo menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan dan rembuk stunting tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Bupati Tebo itu dibuka oleh PJ Bupati Tebo Varial Adiputra. Rakor itu turut dihadiri Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, para Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo, Camat dan Kepala Puskesmas. PJ Bupati Tebo Varial Adiputra mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo akan menyiapkan beberapa langkah untuk menekan angka stunting. Saat ini, jumlah angka stunting di Kabupaten Tebo berada di urutan 9 terakhir dari 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Ada 36 desa yang menjadi fokus dalam penurunan angka stunting. Ini sepakat dengan Forkopimda dan juga stakeholder yang ada dari dinas-dinas terkait ini merumuskan untuk menekan stunting ada di Kabupaten Tebo, dan kami sudah sepakat dengan seluruh Forkopimda dan dinas terkait dalam hal ini untuk penurunan stunting. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan turun langsung ke wilayah-wilayah atau desa-desa yang sudah diinventarisasi oleh terutama dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan PMD, ada 36 desa. Pada tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Tebo hanya 22,7%, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 25%. Jumlah angka stunting terbanyak terdapat di Kecamatan Tebo Ulu dengan jumlah 19 balita, disusul Kecamatan Tebo Ilir 17 balita, dan Rimbo Bujang 17 balita. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi menggelar sosialisasi layanan jaminan fidusia. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman mengenai jaminan fidusia dan meminimalisasi terjadinya permasalahan hukum di bidang jaminan fidusia. Kita bersih dalam karantinanya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar sosialisasi layanan fidusia di salah satu hotel di Kota Jambi pada Selasa 21 Mei 2024. Kegiatan yang dihadirkan sejumlah perwakilan penegak hukum, perwakilan perbankan, notaris, dan finance di Provinsi Jambi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman apa itu layanan jaminan fidusia. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Ermasdon, mengatakan dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat lebih memahami apa itu layanan jaminan fidusia, serta penguatan perlindungan hukum jaminan fidusia bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia ini merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ya mungkin ini kami hari ini mengadakan konsultasi tentang layanan fidusia untuk mensolusikan masyarakat tentang fidusia. Mungkin kali ini kami mengundang dari OJK dengan dari pengadilan dan dari Perdata Kementerian Hukum. Jadi mungkin nanti beliau-beliau akan menjelaskan tentang jaminan fidusia. Mungkin ada dari pengadilan, dari OJK, dari Perdata Kementerian Hukum. Baik, terima kasih. Kami dari Pengadilan Negeri Jambi pada saat ini diundang untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi layanan fidusia. Pada kesempatan ini kami akan memberikan sosialisasi mengenai eksekusi dalam hal yang diajukan ke pengadilan, baik itu mengenai pembiayaan dan terutama lebih tepatnya dalam hal fidusia itu sendiri. Tujuan kami dari OJK di acara ini untuk menjelaskan peran perusahaan pembiayaan terutama terkait dengan jaminan fidusia ini, karena banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia ini dalam bisnisnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengimbau masyarakat atau penerima fidusia untuk menjalankan kewajiban pembayaran objek jaminan fidusia. Dengan melaksanakan kewajiban itu, diharapkan permasalahan hukum di bidang jaminan fidusia semakin berkurang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi. Dan diharapkan sinergitas kali ini dapat meningkatkan dan juga menjaga pengelolaan keuangan negara agar lebih baik lagi. Dalam meningkatkan sinergi diseminasi informasi dan edukasi pengelolaan keuangan negara, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Jambi. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kakanwil DJPB Provinsi Jambi Burhani AS dengan Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni di Aula Kanwil DJPB Provinsi Jambi pada Selasa pagi. Sinergitas itu diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga pengelolaan keuangan negara di Provinsi Jambi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat bawah atau tingkat desa. Hari ini bersama dengan Pak Herli Marjoni tadi sebagai Kepala LPP TVRI Stasiun Jambi menandatangani nota kesepakatan ya terkait dengan diseminasi dan edukasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, tentu harapannya adalah akan terjalin sinergi dan kolaborasi yang positif untuk mengembangkan dan sama-sama menjaga pengelolaan keuangan negara di Provinsi Jambi ya. Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni mengatakan, TVRI Stasiun Jambi siap memberikan sosialisasi dan edukasi pengelolaan keuangan negara. Sosialisasi itu dilakukan sebagai bagian dari tugas TVRI Stasiun Jambi sebagai lembaga penyiaran publik dalam membantu program pembangunan pemerintah daerah. Ya, banyak hal yang bisa kita implementasikan dari kesepahaman bersama ini, dari bagaimana kita memberikan
informasi dan edukasi pengelolaan keuangan negara di Provinsi Jambi ini. Sinergitas dan kerjasama itu diharapkan terus berlanjut karena sangat membantu dan bermanfaat bagi institusi pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi akan memanggil kepala sekolah pasca insiden penjarakan yang dilakukan oleh oknum siswa SMK Negeri 3. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus penggelapan jabatan dan penipuan di PT SBS. Penetapan tersangka itu setelah polisi mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Penyidik Subdit 1 Kamnek menetapkan 1 tersangka kasus penggelapan jabatan dan penipuan di PT SBS. Tersangka yang merupakan terlapor berinisial AS alias Koapek yang berstatus Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra. Koapek terbukti melakukan pidana sesuai yang dilaporkan. Penetapan tersangka setelah terlapor diperiksa 2 kali dan polisi berhasil melengkapi barang bukti dan keterangan saksi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi akan kembali memanggil terlapor untuk diperiksa sebagai tersangka. Laksanakan sejak minggu yang lalu penetapannya berdasarkan dengan keterangan dan bukti yang sudah kita miliki terhadap kasus pertama adalah penggelapan dalam jabatan 374 dan juga pemalsuan dokumen. Jadi kasus LB itu yang sudah kita tetapkan status terlapor menjadi tersangka. Sebelumnya, Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra yakni AS alias Koape dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jambi. Pengusaha kapal dan tongkang di Jambi ini dilaporkan ke polisi setelah menggelapkan 5 unit kapal dan tongkang milik perusahaan yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal dan tongkang senilai 35 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya ke perusahaan pribadi terlapor bernama PT FBS. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penertiban pedagang kaki lima di kawasan objek wisata Tugu Keris, Kota Jambi berujung ricuh. Seorang pedagang protes ke petugas Satpol PP Kota Jambi hingga berujung saling melapor ke pihak kepolisian. Berdasarkan hasil rekaman video amatir petugas Satpol PP Kota Jambi, kericuhan terjadi antara petugas penertiban dengan PKL di kawasan objek wisata Tugu Keris Ginjai. Salah seorang pedagang makanan menolak gerobaknya ditertibkan oleh petugas Satpol PP pada Senin sore. Kabid Penertiban Satpol PP Kota Jambi Arya mengatakan, penertiban itu sesuai dengan Perda Pemerintah Kota Jambi terkait larangan berjualan di luar kawasan yang telah ditentukan. Saat ini petugas Satpol PP telah membuat laporan ke Polsek Kota Baru Jambi. Tak mau kalah, oknum pedagang itu disinyalir juga turut membuat laporan ke Polresta Jambi. Baik, kami sampaikan bahwasanya tadi sudah dilaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Jambi. Tadi lokus di Jalan Basuki Rahmat di Kecamatan Kota Baru. Sekira pukul jam 11, tadi dilaksanakan penertiban yang memang sebelumnya sudah dilaksanakan upaya-upaya preventif non-justisi seperti teguran 1, peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3, dan tadi dilaksanakan penertiban. Penertiban pedagang di kawasan objek wisata akan terus ditingkatkan pemerintah Kota Jambi. Penertiban itu sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kota Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Polisi akan memanggil kepala sekolah dari masing-masing sekolah pasca insiden oknum siswa SMK Negeri 3 yang menyerang 2 SMA di Kota Jambi. Polisi bakal mencari solusi agar insiden tersebut tidak terulang kembali. Anak SMA Min, Aura Min.
pasca penyerangan sejumlah siswa SMK Negeri 3 Kota Jambi. Tim Unit Reskrim Polsek Kota Baru masih mendalami dan menyelidiki penyebab insiden tersebut. Hingga saat ini, 1 orang siswa dari SMK Negeri 3 Kota Jambi masih menjalani pemeriksaan oleh polisi. Untuk menyelesaikan kasus ini, pihak Polsek Kota Baru bakal memanggil seluruh kepala sekolah yang terlibat. Polisi berharap insiden kenakalan remaja ini tidak terulang kembali. Kaitan dengan anak-anak ini masih dalam penyelidikan dan kami akan bekerja sama dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah untuk mengatasi terkait masalah kenakalan anak-anak di dalam penyerangan masing-masing sekolah. Dan ini kami redam untuk tidak terjadi lagi aksi serang-menyerang. Kasus ini bermula saat sejumlah siswa SMK Negeri 3 Kota Jambi menyerang SMA Negeri 8 Kota Jambi pada Senin siang kemarin. Menggunakan motor, mereka membawa sejumlah batu dan bambu. Namun dalam insiden tersebut, 1 orang siswa diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Setelah menyerang SMA Negeri 8, mereka kembali menyerang SMA Negeri 6 Kota Jambi dan mengakibatkan 1 kaca laboratorium tersebut pecah. Ari Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Nekat lari pada saat akan diperiksa, seorang pria diamankan oleh petugas kepolisian. Pria ini saudara diamankan setelah dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dari hasil uji sampel urin. Tim gabungan Polda Jambi kembali menggelar razia anti narkoba di sejumlah titik rawan peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Pada razia ini, petugas gabungan mendatangi salah satu tempat yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di kawasan Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saat dilakukan pemeriksaan, tempat tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditemukan adanya aktivitas peredaran narkoba. Namun saat melakukan razia, tim gabungan Polda Jambi terpaksa mengejar seorang pria setelah nekat melarikan diri saat akan dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan. Pria itu berhasil diamankan setelah dikejar oleh petugas. Meski tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba, pria ini akhirnya diamankan setelah dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dari hasil uji sampel urin. Hari ini kami melakukan kegiatan penindakan operasi antik di salah satu rumah yang diduga sering digunakan untuk kegiatan transaksi narkoba. Ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Kami datang kemari, keadaan sudah dalam kosong, tapi diduga ini biasa digunakan untuk transaksi. Razia peredaran narkoba akan terus ditingkatkan petugas kepolisian hingga beberapa hari ke depan, dengan harapan dapat meminimalisasi terjadinya peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.